Selamat datang di serial workshop pemanfaatan lebah dan sampah untuk ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan. Pembicara dan moderator yang saya hormati, serta teman-teman workshop yang hadir pada acara hari ini, perkenalkan nama saya Vena sebagai MC pada pagi ini. Pembicara untuk seri 1 kali ini ada Bapak Dr. Kenny Liser dari Fakultas Lebah, dan pembicara kedua ada Bapak Jeffrey Lesmana dari komunitas Tribi dengan tema Urban Bee. Pembukaan pada acara kali ini akan dibuka oleh Ibu Dr. Astari, Ketua Tim Pengmas kali ini dari Fakultas MIPA. Ya, kepada Ibu Astari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dalam workshop Pengmas UI ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di sini ya. Sangat senang sekali. Sampai kemarin nih pendaftarnya sampai hampir 100 orang. Meskipun sekarang kita masih menunggu yang lain. Baik, sedikit saja informasi bahwa program workshop ini merupakan program pengabdian masyarakat multidisiplin yang diadakan antara Fakultas MIPA, kemudian Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Nah, Pengmas ini diadakan untuk kita bersama-sama belajar bagaimana memanfaatkan lebah dan juga sampah yang biasanya kita buang begitu saja. Ternyata lebah dan sampah itu bisa kita manfaatkan dan bisa membawa berkah seperti itu ya yang akan disampaikan oleh Pak Kenny. Nah, untuk program ini kami memang mengadakan 4 minggu berturut-turut. Jadi setiap hari Sabtu kecuali minggu depan hari Minggu karena bertepatan dengan adanya wisuda di kampus Universitas Indonesia. Kami harapkan apa yang kami adakan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kami hadirkan pakar-pakarnya. Hari ini ada 2, yaitu Pak Kenny sudah hadir bersama kami ya. Dan juga ada Pak Jeffrey yang merupakan praktisi di bidang lebah nih, Urban Bee. Kemudian nanti di minggu kedua juga ada Bu April, kemudian ada Pak Sahlan. Tadi beberapa video yang ditunjukkan di awal adalah hasil Pengmas Pak Sahlan sebelum-sebelumnya ya. Jadi memang sudah ahlinya di bidang perlebahan ini. Kemudian nanti di minggu ketiga akan ada mengenai pengolahan sampah oleh Pak Cecep dan juga ada Bu April di sini. Dan di bagian akhir kami juga mendatangkan Prof. Ami dari VIA yang akan memberikan informasi kepada kita bagaimana pemasarannya, sehingga diharapkan memang workshop ini dapat komprehensif, tidak hanya ilmunya saja yang kita serap tapi benar-benar nanti dapat diimplementasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati Bapak Ibu semuanya workshop ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia dari FMIPA, dari FT, dari VIA, dan juga rekan-rekan mahasiswa ya terutama. Nanti mungkin Bapak Ibu karena memang harapannya bahwa program ini bisa sustain seperti itu ya, dan Bapak Ibu tidak hanya menerima pembelajarannya saja tapi benar-benar dapat diimplementasikan. Kami juga sudah mengadakan WhatsApp group. Jadi silahkan dapat didiskusikan, bahkan nanti rencananya pembicara pun akan masuk di sana, sehingga Bapak Ibu apabila ada pertanyaan boleh bertanya gitu ya. Jadi kita ikuti workshop serial ini dengan serius tapi santai, dan mudah-mudahan memang membawa manfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Pena. Ya, terima kasih kepada Ibu Astari. Selanjutnya untuk moderator pada sesi pagi ini akan diisi oleh Ibu Dr. Apriliana. Kepada Ibu April, waktu dan tempat saya persilakan.
Ibu April, mohon maaf suaranya belum terdengar, Bu. Halo. Oke, terima kasih. Sudah bisa dari tadi saya coba untuk unmute tapi tidak bisa, Bu. Jadi mohon maaf tadi. Oh, iya. Oke. Sekarang sudah bisa ya? Terdengar ya suara saya ya? Ya, sudah Oke. terdengar, Bu. Oke. Oke, terima kasih MC Mbak Vena. Alhamdulillah terima kasih atas antusiasme peserta hari ini. Perkenalkan, saya Apriliana Cahya Hairani. Saya berasal dari Universitas Indonesia. Kali ini akan menjadi moderator untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Kenny Lisher. Sebelumnya akan saya bacakan ya CV singkat dari Pak Kenny ya. Pak Kenny ini merupakan doktor di Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, Prodi Teknik Bioproses. Beliau ini memiliki research interest atau bidang penelitian yang dilakukan oleh beliau ini terkait dengan editing gen, kemudian transgenik organisme, kemudian juga biologi sintetik ya. Kemudian beliau ini sudah berpengalaman juga mengikuti beberapa program pengemas di tahun-tahun sebelumnya ya bersama Pak Sahlan juga. Menyelesaikan studinya di S1 di Universitas Indonesia, kemudian sampai S2 juga, kemudian sudah menyelesaikan juga program doktornya di Nara Institute of Science and Technology Jepang, dan publikasi beliau juga berkaitan dengan protein, juga ada beberapa tentang lebah kalau nggak salah ya Pak ya, tentang antifungal potential Indonesian propolis ya, tentang propolis. Saat ini beliau adalah dosen di Teknik Kimia UI. Seperti itu, sepertinya CV singkat dari Pak Kenny, mungkin kita bisa menggali lebih dalam nanti dari apa yang sudah dipaparkan Pak Kenny, juga bisa kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh tentang Pak Kenny juga nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Oke, sepertinya cukup. Langsung saja kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dari Pak Kenny. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Kenny untuk men-share ini. Saya stop share ya. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat. Ya, di sini dalam kesempatan kali ini bisa dibilang merupakan seri pertama dari workshop kita, yaitu tentang pemanfaatan lebah. Pemanfaatan lebah dan sampah untuk ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan. Nah, jadi akan ada beberapa sesi yang sebelumnya sudah diberitahukan. Nah, sekarang ini saya ditunjuk untuk memberikan sesi mengenai tentang pengenalan lebah. Jadi sebenarnya lebih ke arah lebah itu sendiri gitu kan ya, jenis-jenis lebah, kemudian manfaat-manfaat dari produk-produk dari turunan lebah seperti itu. Kemudian juga mengenai prospek ke depannya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi di sini diharapkan agar para peserta bisa tergugah ya nantinya supaya semangat untuk mengikuti serial workshop dari pemanfaatan lebah dan juga untuk pemanfaatan sampah juga untuk ekonomi rumah tangga, seperti itu ya. Saya izin untuk share screen ya. Bisa saya share screen kah? Bisa ya? Bisa, Pak.
Oke, apakah sudah terlihat? Sebentar. Kayaknya saya inikan dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah jelas. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan mencoba untuk bisa membahas tentang pengenalan tentang lebah. Nah, ketika awal saya diminta untuk bisa memberikan materi tentang pengenalan lebah, di sini setidaknya yang saya masukkan tidak lebih detail dibandingkan materi-materi yang setelahnya gitu kan ya. Materi setelahnya itu ada yang fokus ke peternakan lebah, budidaya lebah gitu kan ya, makanan-makanan lebah. Jadi setidaknya di sini masih overview dulu. Jadi masih yang informasi-informasi general yang akan coba saya bawakan. Nah, oleh karena itu, karena yang kita tahu lebah ini sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga saya membawakan judulnya itu adalah lebah yang membawa berkah atau lebah membawa berkah seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti kita coba lihat di slide yang akan saya coba paparkan. Oke, nah ini sekilas mengenai saya. Sepertinya tadi sudah diberitahukan gitu ya. Jadi saya di sini lulus dari NARA, dari NAIS, kemudian sebagai dosen juga sekarang di Teknologi Bioproses UI. Kemudian saya juga sekarang sedang sebagai ketua lab uji dari Departemen Teknik Kimia UI ya. Jadi kalau di lab uji ini sekarang ini banyak sekali sampel-sampel madu yang berasal dari seluruh Indonesia yang datang ke lab kita untuk diujikan bagaimana keasliannya. Kemudian di sini ada beberapa topik riset ya. Yang pertama tentang bakteri-bakteri dari pemandian air panas atau bakteri termofilik dan aplikasi enzim termostabil. Kemudian ada aktivitas biologi melitin dari racun lebah dan Apis dorsata yang baru-baru ini dilakukan. Kemudian satu lagi ada pengembangan produk propolis yang setidaknya di sini kita bekerja sama dengan salah satu pembicara juga yang kebetulan hadir di sini, namun akan memberikan materi di minggu depan ya, yang next-nya itu Pak Sahlan. Nah, di sini saya juga melakukan topik pengabdian masyarakat bersama Pak Sahlan ya, di beberapa daerah seperti di FTUI, pembuatan empak, kemudian di Depok, kemudian ada di Bogor, Lombok, dan juga sekarang ini akan mencoba dilakukan di Bogor gitu ya, untuk pengemas dari kegiatan budidaya lebah konceng atau budidaya lebah yang tidak menyengat gitu, bersama tim dari pengemas dari FTUI dan juga komunitas Tribi gitu. Nah, sebagai outline-nya di sini setidaknya ada 4 hal yang akan coba saya sharingkan. Yang pertama adalah tentang perkembangan dari pemanfaatan lebah itu sendiri. Jadi di sini ada tentang budidaya dari lebahnya itu, kemudian perkembangannya bagaimana, sejarahnya seperti apa, sehingga nantinya lebah ini banyak dieksplorasi dan banyak digunakan oleh manusia. Nah, kemudian yang kedua, saya akan berbicara tentang jenis-jenis lebah. Jadi ada banyak sekali spesies-spesies lebah yang ada di dunia ini, dan dari spesies-spesies yang ada di dunia yang notabene itu bisa memproduksi madu dan sangat aktif untuk memproduksi madu juga ada di Indonesia. Jadi di sini saya coba memberitahukan kira-kira jenis-jenis lebah apa saja sih yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah produk-produk dari turunan lebah. Jadi kita tahu kalau misalkan kita mau beternak lebah, pastikan ada hal yang nantinya akan kita manfaatkan. Nah, jadi ada produk-produk apa saja kah di dalamnya gitu kan ya. Selama ini yang kita tahu kalau misalkan yang ada kaitannya dengan lebah ya setidaknya itu adalah madunya gitu kan ya. Apakah hanya madu saja ataukah ada hal-hal lain yang bisa kita coba gali manfaatnya
gitu ya. Kemudian yang keempat di sini adalah tentang peluang budidaya lebah ke depannya. Jadi kita lihat prospeknya itu nanti seperti apa. Nah, sekarang kita masuk saja untuk perkembangan pemanfaatan dari lebah. Oke, nah kalau misalkan kita lihat di gambar di samping kanan ini merupakan gambar yang ada di gua ya. Jadi bisa dibilang lebah itu sudah terkenal dari sejak dulu kala, di mana pada saat itu ya digunakan untuk beberapa hal, misalkan untuk makan atau misalkan untuk offering gitu ya, untuk seperti persembahan-persembahan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari lebah ini sendiri, nah lebah ini sudah ada sejak jutaan tahun lamanya, ya. Sudah dari 10.000 tahun yang lalu pemanenan madu itu dilakukan oleh manusia. Jadi pada saat itu masih sangat-sangat primitif sekali, tapi sudah sejak lama dari 10.000 tahun yang lalu manusia mulai mengenal bahwa madu yang dihasilkan oleh lebah itu sangat-sangatlah bermanfaat dan mereka mulai untuk melakukan aktivitas dari pemanenan madu itu sendiri gitu kan ya. Ini yang saya ambil dari buku The Archaeology of Beekeeping oleh penulisnya yaitu Eva Kryn. Nah, yang unik lagi mengenai tentang madu ini sendiri itu juga tercantum dalam salah satu kitab suci dari agama Islam ya, dari Al-Quran. Jadi saya cantumkan di sini ada dari surat An-Nahl ya, ayat 69, bahwa kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu nantinya akan keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Gitu ya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memikirkan, gitu ya. Nah, uniknya lagi dari sejak jutaan tahun lalu lebah ini telah mengalami evolusi dari hanya sekitar 207 spesies menjadi 220 spesies dan sekarang ini ada banyak sekali, ada 22.000 spesies yang sudah teridentifikasi gitu ya. Nah, dari sekian banyak spesies itu banyak sekali spesies yang ada di Indonesia yang setidaknya itu merupakan spesies aktif untuk bisa menghasilkan madu, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita lihat dari sini, madu itu sudah sangat lumrah dalam kehidupan manusia dan sudah digunakan untuk makanan ataupun dipercaya untuk bisa memberikan efek ke kesehatan, gitu ya. Nah, sekilas mengenai sejarah dari pemanfaatan lebah. Lebah ini seperti yang sudah saya bilang itu ada dari sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi pada saat zaman Mesolitik. Nah, ini merupakan gambar yang terdapat di gua Spanyol. Nah, di situ ada gambar orang naik pohon ya, membawa kayak semacam tempat untuk kayak kantong kresek gitu kan ya. Nah, kemudian di situ ada kayak semacam serangga-serangga bersayap dan sebelah kirinya itu ada sarang lebah. Nah, ini merupakan bukti di mana sudah dari sejak 10.000 tahun yang lalu lebah tersebut sudah dieksplorasi gitu ya. Namun pada saat itu untuk eksploitasi dari madu itu sendiri atau eksploitasi dari lebah itu sendiri belumlah seperti sekarang. Jadi masih berdasarkan dari ini ada apa? Chat. Oke. Nah, masih setidaknya dia ini melakukan pemburuan seperti itu ya. Jadi mereka datang ke hutan-hutan mencari pohon yang ada sarang lebahnya dan setelah itu mereka ambil madu yang ada dari sarang lebah tersebut. Nah, jadi sistemnya itu adalah sistem berburu dan juga mengumpulkan madu. Belum suatu sistem yang sistematis yang diternakkan di dalam suatu kandang dan ditempatkan di satu tempat, seperti itu. Nah, pada saat ini itu disebut dengan
mendukung gitu kan ya, atau mereka pada saat itu mempercayai bahwa ini merupakan suatu petualangan yang suci gitu. Ya, jadi selain itu juga ada masa-masa di mana yang dinamakan dengan embuti gitu ya, atau musim memburu. Nah, jadi pada saat mulai banyak sarang-sarang lebah, nah jadi orang-orang dari 10.000 tahun yang lalu itu percaya adanya musim memburu gitu kan ya. Nah, jadi mereka pemburuannya itu bukan hanya binatang-binatang gitu kan ya, tetapi juga madu yang ada dari sarang lebah sebagai waktu perayaan, dan juga mereka menganggapnya itu waktu atau musim memburu itu sebagai suatu sihir yang dihasilkan oleh ya kayak semacam Tuhan gitu atau apapun gitu ya. Jadi tiba-tiba wah ada banyak, tiba-tiba ada sarang lebah, dan disitulah mereka mencoba untuk bisa mengambil madunya, dan ketika mereka coba manis, akhirnya mereka terus-terusan untuk bisa memburu madu. Oke. Lalu yang kedua, di sini kita lihat bahwa di sejarah pemanfaatan lebahnya juga itu sudah ada di Mesir juga ya, tahun 2400 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu madu ini merupakan makanan untuk kaum-kaum tingkat atas. Gitu. Jadi dia ini adalah makanan sebagai simbol kekayaan. Jadi hanyalah orang-orang kaya yang memiliki madu gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang biasa-biasa saja, ya mereka makan seadanya. Mereka tidak bisa mendapatkan madu gitu kan ya. Dan madu ini merupakan barang penting untuk Parauh pada zaman Mesir pada saat itu. Bahkan madu ini di Yunani dan Roma itu digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan ya pada saat itu selain misalkan madu itu digunakan untuk makanan, karena madu ini bisa dibilang sangatlah spesial dari segi rasanya, terus dari segi siapa yang nantinya membuatnya gitu kan ya dari lebahnya, dan ini sangat unik, tidak seperti yang lain-lain, sehingga dibuatlah dia sebagai barang-barang persembahan karena dia merupakan suatu makanan yang spesial. Kemudian pada saat itu juga mulailah tercetus ide untuk setidaknya mendomestikasi lebah-lebah yang ada dari alam untuk bisa diternakkan secara sistematis, walaupun ya itu belumlah uh, sistematis gitu ya. Di sini kita lihat di sini ada gambar. Saya mencari di internet, jadi situ ada salah satu gambar dari piramid dari Mesir gitu ya, yang ada di bawah itu, sebelah kiri bawah, itu merupakan gambar di mana orang-orang Mesir menyiapkan madu gitu ya, menyiapkan madu yang digunakan untuk diberikan kepada Parauh gitu. Kemudian untuk yang di atas itu merupakan gambar yang ada di kayak semacam guci kaca gitu ya. Nah, ini gambar di mana perburuan mengenai madu itu juga dilakukan pada saat itu. Nah, barulah perkembangannya di tahun kira-kira sekitar 1900-an, ini mulailah tren di mana awal mula ternak lebah itu dilakukan gitu kan ya. Ya, jadi itu mulainya itu di daerah Eropa dan juga Rusia. Jadi mereka mencoba untuk bisa membolongi pohon-pohon dan juga kayu-kayu. Jadi pohon-pohon yang tinggi-tinggi mereka coba bolongi, dan dengan harapan bahwa nantinya akan ada lebah yang akan masuk ke dalam pohon tersebut, dan dari pohon tersebut nantinya kalau lebah-lebah tersebut akan membuat koloni dan akan menghasilkan sarang lebah yang nantinya sarang lebah tersebut akan bisa mereka panen, gitu ya. Jadi nggak cuma dengan membolongi pohon, tetapi mereka kayak membuat gantungan dari kayu-kayu yang berongga juga, dengan harapan nantinya ada lebah-lebah yang setidaknya masuk ke dalam pohon ataupun kayu berongga tersebut, sehingga bisa mereka panen. Kemudian ada penggunaan skep. Penggunaan skep itu kayak semacam tali gitu ya, tali yang untuk kapal-kapalan, tetapi mereka buat dalam bentuk seperti tungkup
yang terbalik gitu kan ya, yang ada gambar yang di bawah kanan bawah ini. Jadi di sini nantinya ditaruh di suatu taman. Nah, diharapkan nantinya ada lebah-lebah yang masuk ke situ dan bisa membuat sarang di dalamnya. Sehingga ini mereka akan lebih mudah gitu ya. Karena kalau misalkan ada pembuatan scape, mereka bisa naruh saja di tempat-tempat perkebunan-perkebunan, kemudian nantinya lebah-lebah akan datang dan diharapkan mereka bisa membuat sarang di situ. Dan juga mulai ada pemanfaatan lebah-lebah yang lainnya. Jadi nggak hanya dari madunya saja, tetapi dari yang lain, misalkan lilin ataupun royal jelly dan lainnya. Dan uniknya pada tahun 1800 itu harga madu itu mulai lebih mahal daripada gula. Ya, jadi gula ini kita tahu itu berasal dari tebu, sedangkan kalau misalkan misalkan madu ini berasal dari lebah. Mereka mengkoleksikan polen-polen yang ada dari bunga, kemudian mereka kumpulkan sedikit demi sedikit ke dalam sarang lebah. Dari sarang lebah tersebut nantinya akan ada madu gitu kan ya, karena untuk pengumpulannya itu butuh waktu yang lumayan lebih lama dibandingkan pada saat itu mulai naik daunnya gula sebagai pemanis, oleh karena itu harga madu itu lebih mahal daripada gula. Nah, bagaimana untuk saat ini? Saat ini bisa dibilang lebah itu sudah terdomestikasi gitu kan ya. Mereka sudah berhasil untuk bisa coba diternakkan di suatu tempat. Jadi di sini ada beberapa gambar untuk peternakan lebah gitu kan ya. Baik itu lebah yang menyengat maupun yang lebah yang tidak menyengat. Nah, dari sini bisa dibuat suatu peternakan lebah yang setidaknya lebih baik dan juga terawat dan juga lebih sistematis gitu ya. Jadi mereka bisa mengkontrolkan kapan-kapan saja madu itu akan dipanenkan dan kapan suatu sarang lebah itu harus dimulai gitu ya. Dan bagaimana misalkan caranya untuk bisa membuat koloni gitu. Pada saat dulu bisa dibilang harapannya nanti ada lebah masuk gitu kan ya. Namun sekarang ini sudah mulai sangat common, sangat umum pengetahuan di mana di dalam sarang lebah tersebut haruslah dimasukkan koloninya dulu. Setidaknya ada ratunya, kemudian ada para pekerjanya gitu kan ya. Nanti dari situ mereka bisa berkembang menjadi sebuah koloni yang besar, dan dari koloni yang besar tersebut akan bisa membuat suatu sarang lebah yang nantinya akan bisa dimanfaatkan. Nah, dan juga saat ini bisa dibilang produk turunan lebah atau manfaat lain dari lebah itu bukan hanya madu, tetapi ada hal-hal yang lain, gitu kan ya. Sehingga banyak yang membuat peternakan lebah ini sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi mereka sendiri, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai tentang jenis-jenis lebah. Banyak sekali jenis-jenis lebah yang ada di dunia ini, tetapi jenis-jenis lebah yang ada di dunia ini bisa dibilang ya mereka ada di negaranya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi mereka spesifik di negaranya masing-masing. Nah, uniknya adalah di Indonesia sebagai salah satu negara tropis, dia memiliki setidaknya 6-7 spesies yang ada dari dunia yang itu ada di Indonesia, sehingga bisa kita manfaatkan. Nah, ini merupakan spesies-spesies lebah yang diidentifikasi ada di Indonesia. Mohon maaf, di sini seharusnya saya masukkan Apis mellifera, sepertinya kehapus ya gambarnya. Jadi ada Apis mellifera, merupakan salah satu produk, salah satu lebah yang sangat aktif untuk bisa memproduksi madu sangat banyak. Kemudian ada Apis dorsata, ini juga merupakan yang sangat common juga yang ada di Indonesia gitu kan ya. Ada Apis cerana, Apis florea, Apis andreniformis, Apis coscenifcovi, Apis noluensis, dan Apis nigrosinta. Nah, jadi mereka-mereka ini merupakan golongan dari Apis gitu ya. Dan mereka ada keunikan sendiri. Dan mereka itu termasuk lebah-lebah yang menyengat. Kalau misalkan kita pengen menternak lebah, biasanya ada
bersangkutan gitu kan ya, di mana lebah itu memiliki sengat sehingga sangat khawatir orang-orang yang melakukan ternak lebah itu bisa tersengat gitu kan ya. Nah, ternyata selain lebah yang selain lebah yang menyengat, itu ada lebah yang tidak menyengat. Nah, ini saya coba berikan dengan warna hitam ya namanya. Jadi di situ ada Trigona sp, ada Tetragonula biroi, ada Tetragonula leviceps, salah satu contohnya gitu ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh di mana lebah tersebut tidak memiliki sengat atau dikatakan sebagai stingless bee gitu ya. Kalau yang apis di sini ada stingnya, jadi mereka bisa mengeluarkan racun. Sedangkan kalau untuk yang Trigona, Tetragonul baik yang biroi maupun yang leviceps itu mereka tidak memiliki sting gitu ya, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan racun atau dibilang dia tidak ada jarum untuk menyuntikkan racunnya gitu. Sehingga kalau misalkan pun mau menternak ya dia lebih aman dibandingkan dengan keluarga apis, baik itu dari Apis mellifera, Apis dorsata, serrana, sampai nigrosinta gitu ya. Dan kalau untuk yang lebah stingless bee ini memang ukurannya itu sangat kecil dibandingkan lebah dari keluarga apis. Keluarga apis itu bisa seukuran jempol kita kan ya, setengah jempol kita mungkin. Nah, kalau misalkan Trigona ataupun Tetragonula itu sangat kecil, bisa jadi seukuran lalat ya, seukuran lalat. Jadi ataupun seukuran nyamuk gitu kan ya, yang paling kecil. Jadi memang kalau misalkan dilihat secara kasat mata, secara sekilas agak sulit, kecuali kalau misalkan kita benar-benar melihat, baru bisa melihat lebah tersebut. Dan kesemuanya ini merupakan lebah-lebah penghasil madu yang aktif di Indonesia. Seperti itu, baik yang apis maupun yang stingless bee, gitu ya. Nah, karena di sini kita mencoba untuk bisa, salah satunya nanti akan dipaparkan oleh Pak Jeffrey Lesmana, yaitu mengenai tentang urban bee farming gitu kan ya. Nah, salah satu lebah yang bisa digunakan untuk urban bee farming adalah lebah yang stingless ini, ya itu dengan menggunakan Trigona, Tetragonula, atau yang baik yang itu biroi ataupun yang leviceps gitu ya. Karena dia itu tidak menyengat gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pun kita mau menternaknya itu di perumahan, ini bisa rasa kekhawatiran kita akan kena tusuk jarum dari lebah tersebut itu lebih kecil lah. Karena memang tidak ada jarumnya sama sekali gitu ya. Dibandingkan kalau misalkan kita coba ternak apis. Mau tidak mau kalau misalkan kita mau coba untuk ternak apis ya itu di suatu tempat yang setidaknya kita coba siapkan. Nah, di situ nantinya bisa dilakukan ternak dan setidaknya lebih aman apabila dia berkeliaran kemana-mana dibandingkan kalau misalkan diternaknya itu di tempat-tempat yang urban. Nah, selain itu di sini kan kalau misalkan kita ngomongin tentang lebah, pasti kan ada yang namanya koloni lebah. Nah, koloni lebah itu setidaknya dia ada 3, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan juga lebah pekerja gitu ya. Nah, mereka semuanya ini memiliki siklus yang sama dari mulai telur sampai dewasa. Telur itu dia bisa menetas setelah 3 hari. Jadi setelah ratu menetaskan telur gitu kan ya, telurnya itu nanti akan pecah setelah 3 hari. Kemudian dari telur tersebut nantinya dia akan berkembang menjadi larva. Dan dari larva ini akan butuh waktu sekitar 6 hari. Barulah setelah 6 hari dia akan berubah menjadi pupa gitu kan ya. Pupa kayak ya dia semacam kepompong seperti itu ya. Yang nantinya akan berevolusi, akan berubah menjadi suatu lebah dewasa gitu ya. Baik itu misalkan lebah jantan, ratu ataupun pekerja. Di sini baik itu lebah ratu, jantan atau pekerja, mereka memiliki fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa saja sebenarnya sih peran dari mereka. Kalau kita ngomongin tentang lebah ratu, jadi lebah ratu ini setidaknya hanya
Ya, ada satu saja dari beberapa koloni itu bisa sebagai salah satu bekal untuk bisa mengembangkan koloni dari suatu lebah gitu kan ya. Jadi dia ini bisa mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya. Nah, kemudian dia hidup 40 kali lebih lama dibandingkan lebah pekerja dan kira-kira itu bisa sampai 4 sampai 6 tahun. Nah, tumbuh sekitar 40% lebih besar dibandingkan lebah pekerja. Jadi kita bisa lihat di sini ya gambarnya ya. Itu adalah gambar dari lebah ratu yang dikelilingi oleh lebah pekerja gitu ya. Nah, kemudian dia bertelur ribuan setiap harinya dan aktif secara seksual membutuhkan 16 hari untuk bisa berkembang. Kemudian ada lebah jantan. Nah, kalau lebah jantan ini adalah uh, lebah yang dia itu tugasnya itu membuahi ratu lebah gitu ya. Dan dia hanya ada satu lebah jantan di sarang lebah. Jadi yang lainnya itu adalah betina. Dan ya sayang sekali di sini walaupun dia lebah jantan, ternyata tugasnya itu hanyalah membuahi dan setelah membuahi dia akan mati. Selesai. Gitu ya. Jadi kenapa dia bisa langsung mati karena organ yang ada di dalamnya itu langsung robek gitu kan ya. Karena robek dalam saat membuahi si lebah ratu, kemudian organnya itu rusak sehingga dia langsung mati pada saat selesai dalam pembuahan dengan si ratu. Nah, setelah itu nanti ratunya yang akan bertugas untuk menelurkan telur-telur dari koloninya itu sendiri, gitu kan ya. Nah, kemudian selain ini juga ada spesies maaf untuk yang jenis lebah yang lain itu adalah lebah pekerja gitu ya. Nah untuk lebah pekerja ini dia bisa dibagi menjadi 3 setidaknya. Ada lebah perawat atau nurse bees gitu kan ya. Ada lebah pencari scout bees, kemudian ada lebah pengumpul atau kolektor bees gitu ya. Nah kalau misalkan lebah perawat dia perannya itu hanyalah untuk merawat telur-telur yang ada dari ratu lebah. Jadi ratu lebahnya itu nanti akan menelurkan telur. Nah, si lebahnya ini akan mencoba untuk bisa setidaknya si telur tersebut harus dalam kondisi yang optimal, harus dalam kondisi yang baik, gitu kan ya. Nah, di sini juga si lebah perawatnya itu juga bertanggung jawab untuk memproduksi royal jelly, yang nantinya royal jelly tersebut akan digunakan sebagai pakan dari si ratu lebah, gitu. Kemudian yang ketiga, dia bisa mencari bahan makanan baru dari bunga-bunga sekitar. Nah, ini merupakan tugas dari lebah pencari. Jadi, ketika pada saat suatu koloni baru itu dibuat, gitu kan ya, maka di situ mereka membutuhkan makanan untuk bisa mengembangkan koloninya. Nah, peran yang pertama kali itu bergerak untuk bisa mencari makanan adalah lebah pencari. Jadi lebah pencari itu mereka akan men-trace kira-kira di mana sumber makanannya. Ketika mereka sudah mendapatkan sumber makanannya, lokasinya itu di mana, maka nanti si lebah pencarinya itu ya kayak semacam memberikan sinyal lah kepada lebah-lebah yang lainnya. Jadi dia bisa memberikan sinyal, berupa sinyal ataupun ya menggunakan hormon feromon gitu kan ya. Nah, kemudian lebah-lebah yang bekerja sebagai kolektor itu akan datang ke bunga tersebut untuk bisa mengumpulkan polen-polen yang ada dari bunga-bunga. Sehingga nanti polen-polen yang ada dari bunga tersebut habis gitu ya. Oleh karena itu lebah ini karena dia mengambilkan polen dari bunga ke bunga, bunga ke bunga, dia bisa berfungsi sebagai polinator gitu ya, atau untuk pembuahan dari tanaman gitu ya. Sehingga kalau misalkan melakukan ternak lebah, kemudian dipadukan dengan perkebunan, katakan perkebunan misalnya buah-buahan gitu kan ya. Nah, ini sangat membantu sekali dalam hal polinasi, sehingga diharapkan nantinya buah yang berkembang dari perkebunan suatu buah-buahan gitu kan ya, itu bisa lebih banyak dibandingkan tanpa adanya peternakan lebah ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan ternak di perkebunan, otomatis kita bisa mendapatkan 2 manfaat nih. Satu, ya dapat buahnya, satu dapat madu, dan
hasil turunan dari lebah itu sendiri. Oke, sekarang kita coba akan bicara tentang produk-produk dari turunan lebah. Nah, ini adalah beberapa produk-produk lebah. Oke, dari lebah ini dia bisa yang paling banyak kita tahu dia adalah sebagai salah satu penghasil dari madu gitu kan ya. Nah, padahal tidak hanya madu saja yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan salah satu yang terkenal lagi adalah propolis gitu ya. Jadi propolis ini didapatkan dari sarang lebah. Nah, dia merupakan suatu agen bakteri, bakteri juga ya, antibakteri ya, yang bisa membuat si sarang lebah itu bersifat higienis gitu ya, dan tidak terinfeksi terhadap bakteri-bakteri gitu kan ya. Nah, inilah merupakan salah satu komponen yang sangat baik, dia berupa flavonoid yang ada di sarang lebah, yang sekarang ini sudah menjadi suplemen-suplemen yang banyak beredar juga dengan berbagai merek dagang gitu kan ya. Kemudian ada juga bipolen. Nah, bipolen ini bisa didapatkan juga dari sarang lebah tersebut. Kemudian ada juga royal jelly. Nah, royal jelly ini yang diproduksi oleh lebah yang merawat telur dan dia berbeda dengan madu. Dia warnanya itu warna putih gitu kan ya. Kemudian dari teksturnya itu juga berbeda gitu sehingga kita bisa mengetahui bahwa dia itu royal jelly dan kemudian yang satunya itu adalah madu. Nah, kemudian selain itu, dari sarang lebah itu kan kita yang paling utama kita mengambilkan madunya, sisanya sarang lebahnya. Sarang lebahnya itu bisa diambil setidaknya ada propolisnya, kemudian sisanya dari sarang lebah yang sudah tidak terpakai kita bisa ubah menjadi lilin, gitu kan ya. Nah, ini merupakan gambar yang kebetulan saya ambil dari salah satu farmers market waktu itu ke farmers market yang ada di Amerika sana. Jadi mereka membuat suatu lilin dari lebah gitu kan ya. Bentuknya seperti ini. Jadi bermacam-macam. Ada yang bentuknya kayak semacam nanas, ada berbentuk lilin biasa gitu kan ya, atau binatang gitu kan. Ya mereka coba ukir-ukir supaya itu lebih baik secara penampilan dan harapannya nanti ada orang-orang yang membeli juga gitu kan ya. Nah, selain itu juga dari lilin kan bisa juga digunakan sebagai manfaat-manfaat yang lainnya, misalkan untuk salep gitu kan, atau misalkan untuk kosmetik gitu ya, itu juga bisa. Nah, selain itu, selain dari madu, propolis, bipolen, sama royal jelly ataupun lilin, nah ini ada salah satu yang belum termanfaatkan dengan baik di Indonesia, terutama bagi yang peternak menggunakan spesies apis, yaitu untuk mengambil racunnya atau bifenomnya. Nah, memang berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan untuk racunnya ini sendiri, kita harus mengkoleksi dengan menggunakan alat. Nanti dari alat tersebut, jadi si lebah tersebut menganggap bahwa ada pengganggu gitu kan ya, sehingga nanti koloni-koloni lebah itu akan menyerang si alat tersebut, dan dari hasil serangannya dia akan mengeluarkan racun-racunnya, dan racun-racunnya itu kita bisa koleksikan untuk dimanfaatkan sebagai produk-produk yang lainnya gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan manfaat-manfaat dari masing-masing produk-produk lebah ini sendiri gitu kan ya. Nah, yang pertama kalau misalkan kita lihat dari manfaat madu. Nah, madu ini memang paling banyak yang dihasilkan dari ternak lebah, dan kalau kita ngomongin tentang lebah, pastinya banyak orang berpikiran bahwa yang paling penting itu adalah madu gitu kan ya. Padahal nggak cuma madu. Nah, madu ini merupakan bisa menjadi sumber energi tubuh. Dia juga bisa sebagai agen antibakteri. Pada saat kita mengkonsumsi madu, dia setidaknya bisa memberikan rasa lega kepada tenggorokan kita gitu kan ya. Sehingga kayak semacam sedikit melegakan peradangan yang ada di tenggorokan. Kemudian dia juga teruji dapat menurunkan tekanan darah, dan juga sudah teruji juga untuk bisa membantu dalam penyembuhan luka. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kalau misalkan ada suatu peternak, dia tersengat lebah, kadang-kadang dioles madunya saja, gitu ya. Nah, kemudian manfaat royal jelly di sini
dia setidaknya bisa mengatasi gejala-gejala menopause, misalkan seperti ya setelah terutama untuk perempuan ya, perempuan-perempuan yang sudah berumur, di situ kan ada gejala-gejala menopause. Nah, ini bisa setidaknya meringankan dari gejala-gejala menopause. Nah, yang kedua ini untuk perempuan juga dia bisa meredakan untuk gejala-gejala pramenstruasi. Jadi ketika pada saat di awal-awal ketika mereka mau datang bulan, biasanya ada kayak ya semacam kayak kram di perut misalkan. Nah, atau misalkan ada gejala-gejala lainnya gitu ya. Nah, kebetulan saya bukan perempuan, jadi saya tidak begitu paham gejala-gejalanya apa saja. Setidaknya di sini dia dipercaya bisa meredakan atau meringankan dari gejala-gejala dari pramenstruasi. Nah, Royal Jelly juga di sini bisa digunakan untuk mempercepat dari penyembuhan luka. Lain itu ada propolis. Nah, ini saya ambil manfaat propolis dari yang sudah diuji oleh Pak Sahlan gitu ya, dan juga timnya. Di sini yang sudah teruji dari manfaat-manfaat propolis yang yang sudah kita ambil, di situlah dia sebagai antibakteri. Jadi ya beberapa bakteri itu bisa dibilang tidak aktif gitu ya setelah diberikan propolis. Kemudian juga dia bisa digunakan sebagai antiinflamasi atau peradangan gitu ya. Kemudian juga sebagai imunomodulator. Kemudian juga mengurangi rasa sakit setelah operasi mulut. Nah, ini yang berbeda ya, ini saya ambil dari luar. Kemudian menghentikan karies yang aktif. Jadi kalau misalkan di gigi-gigi itu ada kayak semacam plak kayak yang kotor-kotor warna-warna coklat gitu kan ya. Nah, ini bisa setidaknya menghentikan karies yang aktifnya itu, jadi lebih tidak aktif. Dan sebagai antifungal juga, ini yang sekarang sedang dirisetkan bahwa propolis itu memiliki aktivitas untuk bisa mencegah keputihan yang ada di perempuan gitu kan ya. Kemudian ini yang baru-baru ini juga dilakukan adalah diduga bahwa propolisnya itu memiliki sifat untuk menghambat infeksi virus, terutama virus COVID-19 ya. Memang masih butuh penelitian lebih lanjut untuk bisa mengklaim untuk yang terakhir ini, tetapi dari hasil simulasi itu menunjukkan bahwa propolis ini diduga memiliki sifat untuk menghambat infeksi virus. Nah, kemudian di sini adalah manfaat-manfaat dari bipolen. Itu seperti mengandung dari zat-zat penting seperti asam amino, vitamin, mineral, kemudian membantu untuk penyembuhan luka, kemudian menjaga stamina tubuh, dan juga meringankan rasa nyeri. Oke, nah ini yang untuk yang terakhir, untuk yang lilin, sarang lebah, ini dapat melindungi kulit dari lingkungan, jadi dia bisa semacam pelapis untuk lingkungan gitu kan ya. Karena lilin, dia bisa dijadikan sebagai lotion juga, dan diharapkan bisa melindungi kulit dari lingkungan. Kemudian mengobati jerawat, kemudian meringankan rasa gatal yang ada di kulit juga, mengurangi stretch mark, jadi kayak kesaru gitu ya, karena dilapisi oleh lilin. Kemudian ya seperti yang ada di gambar sebelumnya, ya lilin-lilinnya itu dijadikan seperti lilin juga yang nantinya bisa kita nyalakan dengan menggunakan api dan digunakan untuk penerangan. Kemudian kalau misalkan untuk racun ini sendiri yang sedang saya teliti gitu ya, ya di sini bisa sebagai agen antibakteri, tetapi tidak semua bakteri gitu kan ya, yang bisa dibunuh oleh si racunnya. Kemudian dia diduga juga sebagai agen anti kanker, kemudian sebagai antivirus, anti koagulan, dan juga yang terakhir ini banyak sekali manfaat-manfaat racun lebah yang ini dari Korea ya. Jadi banyak sekali produk-produk kosmetik yang dia bahan bakunya itu menggunakan racun lebah, dan biasanya digunakan untuk face wash atau misalkan untuk krim muka gitu kan ya. Jadi dia sebagai pengganti dari eksfolian atau scrub yang bisa dibilang scrub itu kan sekarang jadi sampah nih
mikroplastik dan mencemari lingkungan-lingkungan. Nah, dengan penggunaan si racun lebah ini sendiri diharapkan bisa mengurangi sampah mikroplastik tadi, dan juga dia bisa membantu sebagai eksfolian dari kulit-kulit wajah. Oke, nah terakhir ini adalah mengenai tentang prospek atau peluang dari budidaya lebah di Indonesia. Saya mulai dari sini, bahwa ternyata top ekspor ataupun import madu di dunia di tahun 2019, kalau kita lihat di sini tidak ada Indonesia sama sekali. Ini saya ambil datanya itu dari words2exports.com gitu ya. Jadi di situ saya bisa mengambil datanya untuk yang ekspor dan import untuk beberapa bahan, dan saya coba masukkan madu saja, karena yang lain itu tidak ada. Ternyata saya coba cari royal jelly, ataupun bee pollen, ataupun propolis, itu tidak ada datanya, yang ada itu hanyalah madu, ya tapi setidaknya ini bisa jadi representatif untuk pemanfaatan dari produk-produk turunan yang lainnya. Nah, ternyata eksporter terbesar itu adalah seperti Cina gitu kan ya. Cina, New Zealand itu sangat terkenal dengan manuka honey-nya yang bisa dibilang itu hampir ke seluruh dunia. Pada saat saya di Jepang juga ada Hanuka honey yang dijual pada saat itu, gitu kan ya. Jadi sangat-sangatlah terkenal madu dari New Zealand ini. Kemudian ada dari Argentina, kemudian ada dari Jerman, Ukraina, India, Spanyol, gitu ya, Hungaria, Brazil. Nah, memang paling banyak adalah negara-negara yang dari barat, gitu kan ya, Eropa. Yang dari tropis justru sangat sedikit, hanya ada di sini ada India dan juga Brazil. Bisa dibilang mereka produksi madunya itu sangatlah besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah, di sini juga ada setidaknya selain top exporter, ada top importer. Jadi kira-kira kalau misalkan kita mencoba untuk bisa mengimport madu, gitu, mengekspor madu, gitu kan ya. Nah, negara-negara mana saja sih yang kira-kira banyak menerima madu tersebut? Nah, yang paling pertama itu adalah Amerika. Jadi Amerika ini bisa dibilang konsumsi madunya itu sangat-sangat besar karena banyak mereka gunakan untuk bahan makanan mereka gitu kan ya. Apa-apa pakai honey, apa-apa pakai honey. Misalkan membuat sandwich dikasih honey gitu kan ya, atau membuat burger dikasih honey juga gitu kan. Atau ya roti-rotian dikasih honey gitu, atau membuat ayam dikasih honey gitu kan ya, atau membuat chicken wings dikasih honey juga gitu kan ya. Ya, ataupun ya setidaknya sebagai suplemen aja. Jadi banyak sekali mereka membutuhkan madu-madu. Itu sampai sekitar 430 juta US dollar gitu ya. Atau sebesar 21,4% dari total import dari natural honey yang ada dari dunia. Yang kedua itu dari Jerman. Ini agak unik untuk Jerman ya, karena dia sebagai eksporter madu tetapi juga mengimport madu gitu ya. Dan importnya itu lebih besar dibandingkan ekspornya. Kemudian yang ketiga ini ada dari Jepang, karena Jepang itu bisa dibilang sangat terbatas lokasi-lokasi yang bisa digunakan ternak, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya, sehingga mereka mengimport madu lumayan besar, sebesar 144,5 juta US dollar ya, atau mencakup sampai 7,2%. Kemudian ada dari Prancis di sini 118,4, ada dari Inggris atau United Kingdom sebesar 110 juta US dollar gitu kan ya. Ada juga dari Cina, Italia, Arab, Belgia, Poland, Spain, Netherlands, Australia, sampai Kanada gitu kan ya. Nah, bisa dibilang madu ini sangatlah terkenal dan sangat banyak digunakan di negara-negara yang lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini saya dapatkan dari situs trendeconomy.com mengenai data ekspor dan import yang ada dari Indonesia dulu, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari import dari madu, ternyata ini lebih besar daripada ekspornya. Jadi kita ternyata itu dibombardir sama madu-madu yang berasal dari luar negeri, gitu kan ya. Kita lihat hingga tahun 2019 saja, itu dia mencapai setidaknya sekitar
13 juta US dollar gitu kan ya, dari market yang madu-madu yang masuk ke dalam Indonesia gitu. Nah, sedangkan kalau ekspornya bisa dibilang kita nggak cuma impor tetapi juga bisa mengekspor, tapi ekspornya itu sangat-sangatlah sedikit, itu sebesar 1 juta gitu kan ya. Nah, padahal kalau misalkan kita melihat dari Indonesia sendiri, itu kan sangatlah luas, sangat banyak biodiversitas atau ya nantinya yang akan menjadi target untuk sebagai makanan-makanan dari si lebah itu sendiri, itu kan ya. Tanahnya juga luas, dan ini sangat ironis di mana ternyata kita lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor. Pun kalau misalkan pun ternyata memang ada untuk produksi lebah, lebih baik memang itu untuk bisa memenuhi dalam negeri dulu gitu ya, sehingga bisa menekan besar import dari madu yang ada dari Indonesia ini sendiri, gitu. Oke, nah kemudian top importir madu ke Indonesia. Nah ternyata banyak sekali madu-madu yang masuk ke Indonesia, dan paling banyak itu dari Arab, itu sebesar 37%, yaitu sebanyak 4,74 juta US dollar. Ya memang kalau misalkan kita ngomongin tentang madu di Indonesia, karena mayoritas dari kita ini adalah beragama Islam gitu kan ya. Nah, jadi madu ini sangatlah penting gitu kan ya. Dan salah satu madu yang dipercaya memiliki khasiat yaitu dari Arab, sehingga ya memang dia itu sebagai salah satu pemasok madu yang lumayan besar ke Indonesia. Nah, selain dari Arab, nah yang terkenal juga yaitu Manuka Honey, yaitu dari New Zealand, gitu ya. Padahal kita lihat dia lokasinya itu sangatlah kecil negaranya, tapi dia bisa mengimpor, bahkan bisa menjadi top 10-nya dari eksportir madu ke berbagai negara gitu kan ya. Kemudian ada dari Thailand juga, dari Argentina, Vietnam, Mesir, Prancis, Swiss, Australia, dan juga Kanada. Seperti itu. Ini sangat-sangat ironis ya sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengencangkan untuk produksi madu, bisa dibilang nantinya produksi madu kita itu bisa lebih besar dibandingkan top 10 dari eksporter ini, gitu kan ya. Oke, nah sekarang mengenai tentang prospek dari produk turunan lebah. Kalau misalkan kita bilang ya ternyata potensi yang ada di Indonesia ini untuk perlebahan belum dimanfaatkan dengan baik, gitu ya. Padahal kalau kita lihat perkebunan itu sangatlah banyak, dan di situ merupakan salah satu yang bisa menjadi target untuk dijadikan tempat untuk peternakan lebah gitu kan ya, namun belum dijadikan dengan baik. Padahal kalau kita lihat sekarang ini adanya pandemi COVID-19, sehingga kesadaran orang-orang kita akan kesehatan itu sedang tinggi-tingginya, dan mereka sedang mencari berbagai suplemen-suplemen gitu kan, ataupun vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan energi mereka, yang bisa meningkatkan imunitas mereka gitu kan ya. Dan ini merupakan peluang sebenarnya bagi kita untuk bisa membuat peternakan lebah yang baru gitu kan ya. Nah, kemudian ternyata juga spesies-spesies aktif penghasil madu di dunia itu ada di Indonesia. Apa saja ya? Kebanyakan itu adalah dari spesies apis ya. Apis mellifera itu ada, Apis dorsata itu ada, Apis cerana itu ada juga, gitu ya. Nah, ini merupakan peluang sebenarnya bagi kita untuk bisa memanfaatkan spesies-spesies yang ada di Indonesia itu sendiri di Indonesia, gitu kan ya. Dan yang paling penting lagi di situ adalah Indonesia memiliki lahan produktif yang cukup luas. Jadi ya memang ada lahan-lahan yang digunakan untuk tempat tinggal gitu kan ya. Namun kan ada lahan-lahan yang produktif, misalkan untuk perkebunan-perkebunan, dan itu cukup luas. Apalagi kita tahu bahwa di Indonesia ini merupakan negara agraris gitu kan ya, banyak produksi-produksi buah-buahan dan juga produksi sayur-sayuran, dan itu bisa digunakan sebagai potensi untuk peternakan dari lebah ini sendiri. Nah, dan
untuk kabar baiknya bahwa untuk peternakan lebah itu tidak hanya untuk di lahan-lahan yang produktif yang ada kebunnya gitu kan ya, tapi juga bisa dilakukan di perumahan-perumahan gitu kan ya. Nah, inilah yang nantinya kita sebut dengan konsepnya itu urban bee farming gitu ya. Nah, selain itu juga prospek produk turunan lebah ini tidak hanya madunya saja, tapi juga ada produk-produk yang lain, misalkan royal jelly, ada bee pollen, ada lilin, ada propolis, dan yang belum termanfaatkan dengan baik itu adalah racun. Padahal racun ini bisa dibilang dia walaupun sedikit tapi harganya itu sangatlah mahal. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan lahan produktif tadi ya, tidak hanya di perkebunan tetapi juga dapat dilakukan di perumahan. Sebentar nih, sepertinya baterai saya habis. Saya mungkin ambil casan dulu. Oke, sambil menunggu Pak Kenny ini men-charge komputer, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait topik yang sudah disampaikan, boleh mengirimkan pertanyaannya ke chat ke Q&A ini ya, host. Silahkan mencet moderator tanya jawab. Oke. Oke. Nah, bagaimana sih urban bee farming? Nah, ini adalah salah satu dokumentasi yang telah kita lakukan untuk urban bee farming. Jadi kita menggunakan lebah kelenceng atau lebah yang tidak menyengat gitu kan ya. Di sini salah satu contohnya di sini kita lakukan di Fakultas Teknik UI gitu kan ya. Jadi kita taruh di halaman yang namanya Engpak gitu. Di situ ada kandang-kandang lebah. Jadi kalau misalkan yang lokasinya dekat UI gitu kan ya, dan sempat lari-lari pagi di sekitaran UI dan kalian ke Fakultas Teknik dan di situ ada tulisan Engpak. Nah, di situ nggak jauh dari situ itu ada kandang-kandang lebah yang merupakan kandang lebah yang tidak menyengat. Ya, jadi di situ kita masukkan koloni-koloni lebah, beberapa koloni lebah dari Trigona ataupun yang Tetragonula gitu kan ya, dimasukkan di situ dan mereka aktif untuk bisa mencari pakan-pakannya sendiri gitu kan ya dari sekitaran mereka. Kemudian sudah didapatkan juga madunya dari situ, dan karena kita bisa menternak madunya langsung dari koloni tersebut, sehingga kita bisa merasakan madu itu langsung dari sarang lebahnya, gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi sensasinya itu sangatlah berbeda dibandingkan kalau misalkan kita makan madu yang biasa kita beli gitu kan ya, biasanya kan madu saja. Nah, kalau ini kita coba ternak sendiri gitu kan ya, dari hasil peternakan sehingga nanti bisa mereka membuat sarang lebahnya sendiri sehingga nanti kita bisa makan madunya gitu kan ya, dan makan madunya itu bukan dari madu yang sudah diekstrak tetapi madu yang berasal dari sarang lebahnya langsung gitu kan ya. Dan ini berpotensi sebenarnya untuk bisa diternakan di perumahan-perumahan gitu ya. Jadi setidaknya mereka bisa mendapatkan atau bisa memenuhi dari konsumsi madu sehari-hari nantinya. Ya enggak. Kemudian tidak butuh tempat yang sangat luas. Jadi bisa dibilang kalau misalkan untuk yang lebah tidak menyengat ini itu membutuhkan tempat yang kecil gitu kan ya. Paling hanya satu kotak sepatu atau bahkan lebih kecil dari itu. Untuk satu kotaknya saja dan nanti dimasukkanlah koloni-koloni lebah, setidaknya ada ratu dan juga para pekerjanya di situ, ya kan. Kemudian juga ada calon telurnya bisa dimasukkan juga di situ gitu kan ya. Nanti mereka akan aktif sendiri untuk bisa mencari makan dan membuat koloni yang baru. Oke. Nah, ini merupakan bisa dibilang saya baru pengenalannya aja. Tapi kita termasuk serial workshop tentang pemanfaatan lebah dan juga sampai untuk ekonomi rumah tangga. Nah, setelah ini nantinya akan banyak ngomongin tentang, tadi saya sudah ngomongin tentang urban bee. Nah, sesi berikutnya nanti pada saat siang-siang akan dibicarakan tentang apa sih sebenarnya urban bee itu oleh
langsung dari komunitas Tribi, yaitu Pak Jeffrey Lesmana gitu ya. Nah, pastinya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi pada saat nanti sesi kedua di minggu depan, itu nantinya akan ada sesi di mana tentang tanaman-tanaman pakan lebah dan budidayanya. Jadi kalau misalkan kita melakukan urban bee farming gitu kan ya, atau mau mencoba untuk bisa menternak lebah, makanan-makanan apa saja sih yang penting gitu kan ya? Atau kalau misalkan ada tanaman yang perlu kita tanam, itu tanaman apa nih yang perlu kita tanam gitu ya? Nah itu nanti di minggu depan. Kemudian ada produk-produk lebah juga yang nantinya akan coba di-sharingkan oleh pakarnya, yaitu Pak Sahlan ya, dan juga Pak Yogi. Kemudian barulah nanti dari situ bisa menggali tentang pangan-pangan sehat, dan setelah selesai untuk yang pemanfaatan lebah, barulah di sini ada sesi selanjutnya, yaitu untuk pemanfaatan sampah rumah tangga untuk ekonomi yang berkelanjutan. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada salah satu informasi juga, bahwa di sini kebetulan saya sebagai salah satu ketua dari lab uji yang ada di Departemen Teknik Kimia, jadi kita menerima sampel-sampel madu-madu juga dari berbagai penjuru dari Indonesia untuk mengetes apakah dia asli ataupun palsu gitu ya. Mungkin kalau misalkan di sini ada yang mencoba untuk bisa mengetes apakah dia asli atau palsu madunya, itu bisa mengkontak email yang ada di bawah tersebut. Baik, saya rasa sekian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Kenny diskusinya. atas pemaparannya yang ini ya menarik sekali ya terkait lebah dan ya opening tentang apa ya overview tentang lebah ini. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin dari panitia bisa menampilkan di layar untuk kita buka sesi diskusi. Oke, pertanyaan dari sesi 1 ya Pak. Ini saya bacakan, nanti mungkin sambil mau dijawab satu-satu atau bagaimana? Satu-satu saja ya Pak ya? Iya, boleh. Oke, Atau, ya, oke, lanjut aja. oke. Dari jenis lebah yang memiliki sengat dan yang tidak bersengat, apakah terdapat perbedaan kandungan nutrisi madunya atau produk turunan yang dihasilkan? Ada perbedaan tidak ya secara Oke, nutrisinya? baik. Untuk yang pertama, jadi kalau misalkan kita lihat dari kandungan nutrisinya, baik itu yang dari lebah menyengat ataupun tidak menyengat, kandungan yang ada dari madu ini nanti sangat tergantung dari sumber makanannya, seperti itu. Ini uniknya nih kalau dari lebah. Jadi misalkan sumber makanannya itu dari akasia gitu kan ya, itu akan berbeda misalkan kalau sumber makanannya itu dari misalkan bunga mawar atau bunga melati atau bunga matahari gitu kan ya. Jadi kalau kita coba lihat manfaatnya itu nanti akan berbeda-beda gitu kan ya. Dan juga dari segi rasanya itu juga nanti akan berbeda-beda gitu kan ya. Jadi misalkan ada dia itu manis gitu kan ya, karena sumber makanannya dari misalkan dari akasia gitu kan ya. Atau dia agak asam-asam sedikit gitu kan ya, karena dari bunga yang lain gitu kan ya. Terus secara manfaat juga nanti akan berbeda-beda. Jadi apa yang ada dari yang sudah diteliti ya bersama Pak Sahlan ini, bahwa kandungan atau manfaat dari baik itu madu ataupun propolis itu tergantung dari sumber makanannya. Jadi kita tidak bisa mengkomparasi antara madu yang satu ataupun propolis yang lain atau itu memiliki suatu manfaat yang sama gitu kan ya. Jadi misalkan salah satu contohnya yang sudah diteliti bahwa ternyata propolis yang diteliti oleh Pak Salan itu memiliki aktivitas anti inflamasi. Sedangkan untuk yang propolis yang lain itu tidak memiliki bukan inflamasi tapi sebagai imunomodulator ya. Nah, tapi untuk yang propolis yang lain dikomparasi dari Brazil itu ada laporan bahwa mereka tidak memiliki aktivitas imunomodulator. Nah, kalau kita lihat di sini makanannya itu berbeda seperti itu kan ya, sehingga bisa dibilang
dia akan berpengaruh dari segi manfaat yang nantinya akan diberikan, seperti itu. Itu yang saya bisa berikan jawabannya untuk yang pertama. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini ya, tetap ya mungkin ya tidak hanya dari jenis yang bersengat atau tidak bersengat saja, tapi memang dari produk yang apa makanan tumbuhan-tumbuhan atau Ya, tanaman pakannya ya yang memberikan ya perbedaan betul, pada kandungan nutrisi. betul. Oke, selanjutnya bagaimana cara membedakan antara lebah betina dan jantan dari lebah trigona? Nah, oke. Eh, Ya, saya juga sempat melakukan untuk membedakan antara lebah betina dan juga lebah jantan dari trigona gitu kan ya. Memang agak sulit untuk membedakannya karena dia sangat-sangatlah kecil. Bentuknya itu ya setidaknya seukuran lalat atau nyamuk gitu ya. Yang lebah-lebah pekerjanya mungkin seukuran nyamuk seperti itu, tapi agak besar dikit ya. Ini untuk yang itu ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang ratu, ya ratu itu memang dia lebih besar. Nah, kalau misalkan kita mau membedakan antara lebah betina dan lebah jantan di Trigona, bisa dibilang ya hampir mayoritas itu semuanya betina gitu kan ya. Baik yang ratu maupun yang pekerja itu betina. Nah, memang kalau misalkan kita mau mencari yang jantan agak kesulitan di sini. Jadinya kalau misalkan mau menaruh suatu koloni, biasanya yang ditaruh itu bukannya betina, ratu sama sama si jantannya, tetapi yang kita taruh ya ratunya aja, sama koloninya yang sebagai pekerjanya gitu ya. Karena nanti di situ akan membuat lebah jantannya sendiri, sehingga nanti mereka bisa berkembang gitu kan ya. Nah, lebah jantan ini kan sebenarnya adalah telur dari yang dari lebah ratu, tapi yang tidak dibuahi gitu kan ya. Kalau dibuahi nanti dia akan menjadi lebah pekerja yang notabene dia merupakan betina gitu kan ya. Tapi dia kerjanya itu sebagai pekerja gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia punya kekhususan, maka si lebah betina tersebut tidak jadi yang pekerja, tetapi dia akan berubah menjadi ratu gitu kan ya. Nah, kalau misalkan untuk perubahan-perubahannya tersebut dari larva kemudian jadi pupa, kemudian ada yang jadi pekerja sama si lebah ratu. Nah, kalau itu udah masuk ke penelitian, saya rasa penelitian ekspresi gen ya. Jadi ada genetika-genetika khusus yang bisa nantinya bisa membedakan gitu kan ya. Jadi ratu, jadi ataupun jadi pekerja gitu kan ya. Nah, seperti itu kali ya, Oke Pak, Bu berarti nanti April. perlu. Oke, terima kasih. Perlu spesifik lagi kalau misalnya mau Perlu membedakan ini yang spesifik ratu. lagi. Kalau yang untuk yang kalau ratu sama pekerja itu gampang. Gitu ya. Ratu itu pasti kan yang besar. Gitu kan ya. Sedangkan kalau yang pekerja itu lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di Trigona juga seperti itu. Sama ya. Trigona itu untuk yang pekerja itu lebih kecil. Ukurannya paling seukuran ya nyamuk agak besaran dikit gitu ya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang lebah betina itu seukuran lalat lah. Nah, sedangkan kalau untuk yang jantan ini yang memang agak sulit untuk bisa dicari di situ, di apa namanya, di koloninya seperti itu. Nanti bisa. Karena dia ukurannya ya ya saya juga belum pernah melihat untuk yang jantan di lebah trigona gitu kan ya. Jadi sulit untuk membedakan. Oke, oke Pak. Oke, Jadi ya terima lebih kasih. baik cukup taruh lebah ratunya saja dan koloni pekerjanya dan telurnya di situ untuk bisa Hmm, mengembangkan koloni hmm, yang baru. Oke, Oke, terima kasih Pak Kenny. Nanti mungkin bisa ditanya lebih dalam nanti di sesi di WA Ya. ataupun selanjutnya. Atau Oke, mungkin nanti pada saat Urban Bee kali ya, sesi yang nanti mungkin siang. lebih Mungkin nanti lebih Pak praktikal Jeffrey ya Pak ya. bisa Betul. bisa memberitahukan, betul. Oke. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana secara fisik membedakan madu asli? Secara fisik saja nih Pak, belum sampai penelitiannya. Dengan yang bukan, karena kita sebagai konsumen kan pengen khasiatnya yang bagus, terutama dalam masa pandemi ini, minimal untuk khasiat untuk imun tubuh kita. Nah, mungkin khawatir juga kan kita kalau mengkonsumsi madu-madu yang tidak asli ini. Oke, Pak. Ya, kalau misalkan kita lihat secara fisik memang ini agak sulit ya, karena itu bersifat subjektif nantinya. Kita tidak bisa mengetahui apakah ini benar-benar asli atau palsu, karena biasanya kalau misalkan yang palsu pun dia penampakannya pun mirip-mirip dengan yang asli, gitu kan. Nah, jadi sangat tidak dianjurkan untuk bisa membedakan madu asli ataupun yang palsu itu secara
fisik gitu kan ya, dengan kita lihat dengan mata gitu ya. Nah, lebih baik kalau misalkan dengan menggunakan instrumen-instrumen dari laboratorium gitu kan ya. Jadi di situ kita akan bisa mengetahui apakah dia madu asli atau bukan gitu kan ya. Kalau misalkan bukan, biasanya kan dia ada campuran-campuran. Misalkan dicampur gula ya. Umumnya untuk yang madu-madu palsu seperti itu. Jadi madu rasa manisnya itu bukan dari bukan dari madunya gitu ya, tetapi dari glukosa, dari gula gitu ya. Jadi sehingga rasa manisnya itu tidak bisa, rasa manisnya itu sangat-sangat tajam gitu ya, bahkan kalau misalkan kita rasakan gitu kan ya, dibandingkan kalau misalkan dengan madu gitu kan ya. Nah, memang kalau misalkan untuk pengujian dari lab, ya memang itu mahal, tapi setidaknya ini bisa membantu apakah dia itu asli ataupun palsu. Itu kali ya, Bu April. Mungkin nanti juga kalau misalnya Nah, nggak ini juga kalau misalnya ada produk-produk yang sudah teruji mungkin bisa ini ya ya merujuk ke betul, sana ya Pak ya. Atau mungkin nanti bisa betul, ditanyakan juga saat sesi pemaparan produk-produk betul. dari apa namanya dari lebah. Oke, nah selanjutnya adalah boleh selanjutnya Mbak? Oh, bisa saya. Kendala apa yang dihadapi sehingga Indonesia belum masuk list eksporter? Kenapa ya kita belum jadi eksporter? Pada tadi saya juga lihat Saudi ini menjadi eksporter kita mengimpor dari Saudi ya, tapi Saudi sendiri Betul, sebagai negara mengimpor dari negara betul, lain gitu. Itu kan juga lucu juga ya. betul. Nah, ini saya nggak tahu juga apakah sebenarnya madu yang diekspor sama Saudi itu hasil rebranding. Ya, Saya betul. nggak khawatir. Dikemas Tapi kita lagi nggak tahu mungkin. juga, iya, itu bisa jadi gitu kan ya. Dia ternyata mengimpor ke negaranya sendiri gitu kan ya. Kemudian di situ mereka nge-rebranding madunya, kemudian diekspor gitu kan ya. Tapi saya nggak tahu latar belakangnya itu gimana. Jadi yang jelas kalau misalkan kita ngomongin tentang kenapa Indonesia itu belum masuk list eksporter, karena memang belum termanfaatkan dengan baik, gitu. Jadi yang paling banyak misalkan dari katakan dari konsumsi dalam negeri saja dulu sendiri gitu ya. Jadi konsumsi dalam negeri ini sendiri bisa dibilang masih sangat minim gitu kan ya. Madu itu masih dianggap sebagai suplemen gitu kan ya. Jadi ya sebagai tambahan-tambahan aja, bukan sebagai suatu bahan makanan yang pokok gitu kan ya. Nah, sehingga bisa dibilang ini kurang terlalu atraktif gitu kan ya. Padahal kalau lihat dari madu itu sendiri kan memiliki banyak khasiatnya gitu ya. Dan juga yang dijual itu kan nggak cuma madu doang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tadi saya mau ngomong apa? Sebentar. Bukan. Tadi itu kalau oke, jadi banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa madu itu dia berasal dari lebah dan lebah itu dia bersifat menyengat gitu kan ya. Nah, sehingga nanti perlu penanganan-penanganan lebih lanjut, misalkan dari segi safety-nya. Jadi mereka itu nggak mau untuk bisa menternak sesuatu yang bisa membahayakan bagi mereka Berbahaya. sendiri. Jadi ini masih ada kayak semacam frame dari mereka sendiri bahwa lebah itu berbahaya. Jadi kalau misalkan mau ternak, ya nggak sulit. Mendingan kita coba cari yang lain aja. Yang lain apa? Ya yang paling benefit mungkin kelapa sawit ya, gitu kan, dibandingkan ternak lebah gitu kan. Nah, itu yang mereka kejar. Akhirnya kelapa sawit sekarang banyak sekali karena memang sangat menguntungkan dari segi industri dan yang lebahnya ini tergerus gitu kan ya. Nah, padahal kalau kita lihat dari lebah ini sendiri, asal penanganan itu tepat gitu kan, misalkan dengan menggunakan pengaman, ya itu nggak ada masalah juga. Kemudian juga jenis lebah ini kan juga ada dua, ada yang menyengat dan juga yang tidak menyengat. Nah, kalau yang tidak menyengat ini ya otomatis ini lebih aman dibandingkan
yang menyengat gitu ya, karena dia tidak bisa menusuk ke dalam kulit kita sehingga resiko untuk bisa terkena racun pun hampir tidak ada gitu kan ya. Nah, ya itu salah satunya. Terus kemudian eh, yang menjadi kendala lainnya adalah ya dari kita ini, saya nggak bisa mengeneralisir, tapi ada opini yang mengatakan bahwa produk branded dari luar negeri itu lebih baik gitu kan ya. Itu lebih baik sehingga lebih banyak untuk bisa mengkonsumsi madu-madu dari luar. Nah, para peternak yang ada dari Indonesia ini ya itu akhirnya tergerus nih gara-gara banjir import madu yang ada dari luar gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari spesies-spesies lebah itu kan yang ada dari dunia itu juga ada di Indonesia gitu kan ya. Tinggal bagaimana cara untuk bisa memanfaatkannya dan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi kepada para masyarakat di sini. Ya, setidaknya bisa di sini ada peran juga sih dari segi peneliti setidaknya ya untuk bisa mengkomparasi secara komposisi ataupun khasiatnya dari madu yang dari luar negeri dengan yang ada di dalam negeri gitu kan ya. Bahwa misalkan ternyata yang di dalam negeri itu memiliki khasiat yang sama atau setidaknya lebih baik gitu kan daripada luar negeri, maka otomatis nantinya akan banyak juga orang-orang yang tertarik untuk bisa melakukan ternak lebah gitu kan ya, sehingga nantinya madu-madu tersebut bisa juga diekspor ke luar negeri seperti itu. Oke. Ya, Oke. ternyata ini banyak antusiasme sekali Pak, banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita mungkin pilih beberapa ya karena sudah mendekati jam 11 juga. Ini mungkin di yang kedua, apakah kondisi lingkungan mempengaruhi keberhasilan budidaya lebah? Apabila iya, kondisi lingkungan seperti apa yang dibutuhkan untuk budidaya lebah? Ya, betul. Kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari budidaya lebah gitu ya. Nah, salah satu kondisi yang optimal adalah dari pengalaman saya melakukan dan mengobservasi dari peternakan lebah klenceng ya, terutama ya yang ada di Engpak itu, bahwa dia itu tidak bisa dilokasikan di tempat yang panas. Itu yang pertama, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dia dilokasikan di tempat yang panas, otomatis ya kayak rumah kita aja. Kalau rumah kita itu terlalu panas, kita merasa gerah gitu kan ya. Ya kan ya? Nah, lebah juga begitu, juga mereka merasa gerah, nggak aman, sehingga akhirnya mereka kabur dari situ. Ratunya sama pekerjanya kabur, dia mencari tempat baru untuk bisa membuat koloni, ya kan? Kemudian yang kedua, di situ harus tidak ada kayak semacam pesaing gitu ya, atau ada spesies lain yang nantinya bisa saling mereka bisa saling bertarung gitu kan ya. Nah, mereka saling nyerang, nanti akhirnya yang tempat lebah di mana tempat koloni kita melakukan ternak akhirnya di situ kalah gitu kan ya. Akhirnya koloni lebah tersebut dia pergi gitu kan ke tempat yang lain. Nah, itu juga berpengaruh. Sehingga kita harus cek dulu kira-kira ada yang berpengaruh nggak gitu kan ya. Kemudian selain itu juga untuk mengenai keberhasilan budidaya lebah, ya kita juga harus bisa menanggulanginya itu dari para predator gitu kan ya, para predator lebah yang bisa memakan lebah itu sendiri, atau yang bisa memakan madu lah misalkan ya. Yang memakan madu itu biasanya semut-semut ya, gitu kan ya. Semut-semut mereka datang ke sarang-sarang lebah untuk bisa mengambil madunya, akhirnya mereka nggak ada makanan, akhirnya koloninya itu lama-lama mati. Gitu kan. Jadi kondisinya itu harus benar-benar dijaga. Selain itu juga untuk keberhasilan dari budidaya lebah, yang paling utama harus ada pakannya, harus ada makanannya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau misalkan kita mau ternak lebah, kita taruh di salah satu tempat, dan ternyata di sekitaran kita nggak ada makanannya, otomatis lebah tersebut juga akan kabur, gitu ya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita mau menternak lebah, setidaknya kita harus perhatikan dulu di sekitar kita, ada yang menjadi calonnya nggak, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada calonnya, wah itu sangat-sangat kondusif untuk bisa dilakukan peternakan lebah. Kalau misalkan nggak ada, otomatis kita harus tanam dulu, gitu kan. Nah, ada beberapa tanaman-tanaman yang sangat potensial untuk ditanam untuk menjadi
calon untuk pakan dari si lebah. Nah, ini yang nantinya akan di-sharing di sesi 2 ya, sesi minggu depan ya berarti ya, mengenai tanaman-tanaman yang nantinya bisa menjadi calon untuk pakan ternak. Nah, jadi nanti mungkin untuk jawabannya tanaman-tanaman apa, itu lebih baik nanti Sesi bisa selanjutnya ya, masuk Pak. ke sesi yang di minggu depan, seperti itu ya. Hmm. Seperti itu Oke. kali, Bu April. Oke, ini terakhir, bukan terakhir, masih ada satu lagi nanti. Satu slide lagi. Apakah bisa menampilkan model alat untuk mengkoleksi fenom lebah apis? Ya, kayaknya kita pernah ini ya Pak ya, ada. Iya, ini saya pernah teliti, sebentar ya, saya coba Atau enggak nanti carikan di-share dulu. aja Pak di akhir ke, kan ada WA grupnya peserta, nanti Oh, mungkin bisa ada ya? di-share ya. Oke, boleh. Nanti coba saya sharekan saja. Ah, Jadi kalau misalkan alatnya itu, saya berikan gambaran dulu saja ya. Dia berupa kayak semacam papan gitu kan ya. Dari papan di situ nanti ada kaca yang sebagai tempat untuk kolektornya. Kemudian nanti ada kayak semacam kabel gitu kan ya. Kabel yang nantinya dililitkan di alat tersebut di bagian atasnya. Nah, nanti kabel tersebut, kabelnya itu bukannya ini ya, bukannya ada pelapis ya, tetapi hanya tinggal kawatnya aja gitu kan ya. Itu yang nantinya akan tempat untuk bisa mengalirkan listrik. Nah, listriknya ini juga kita nggak bisa mengalirkan yang besar-besar, jadi listriknya itu cukup kecil untuk bisa membuat si lebah tersebut mengeluarkan racunnya tanpa mati gitu. Gitu ya. Sehingga nanti dia menyengat di situ keluarin racunnya dapat dan racunnya ini yang nantinya bisa dimanfaatkan. Mengenai gambarnya nanti saya share via WhatsApp grup aja berarti ya. ya betul Pak. Oke. Ada Oke, lagi? satu slide lagi Mbak Cynthia, apakah sudah habis? Halo Mbak Cynthia, apakah sudah, sepertinya masih banyak sebenarnya. Kayaknya sharingnya agak-agak terhambat mungkin Pak. Oke. Apa? Oke. Jika ingin budidaya, apakah lebah datang sendiri atau kita perlu membelinya atau seperti apa Pak? Kemudian ini kayaknya cocok Oke. nanti di urban farming ya. Kalau disediakan tempatnya Iya, atau bagaimana bisa awal ya, mungkin memulai iya, budidayanya. Ini kayaknya bisa kita iya. nanti bawakan ke Iya, yang saya sesi Pak rasa Jeffrey. kalau untuk yang pertanyaan ini lebih cocok untuk di sesi nanti Pak siang Jeffrey ya, ya. untuk yang sesi Pak Jeffrey tentang urban farming. Iya, nanti Tapi kita saya kayak berikan gambaran sedikit saja. Jika ingin budidaya lebah sendiri, lebahnya itu tidak datang sendiri, gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan tempat dan juga koloninya di situ ya. Sebenarnya sudah ada para penjual yang dia itu menyediakan koloni lebahnya, gitu kan ya. Di situ sudah ada kotaknya, gitu kan ya. Sudah ada ratunya, sudah ada para pekerjanya. Kita tinggal tempatkan saja di tempat yang sudah kita sediakan. sesuai. Yang jelas, kalau misalkan mau kita taruh itu di rumah, gitu kan ya, ya kondisikan bahwa di tempat yang kita taruh itu, dia itu tidak terpapar panas yang sangat lama, gitu kan ya. Kalau bisa dia itu harus terhalang, gitu kan ya. Kondisinya itu harus adem lah setidaknya, tidak terpapar matahari. Seperti itu. Kemudian ya kita tinggal taruh di situ aja dan pastikan ada pakan ternaknya di sekitaran pekarangan rumah. Bisa tanam bunga ataupun tanaman buah-buahan gitu kan ya. Itu sangat Hmm. potensial sekali misalkan untuk bisa melakukan peternakan lebah di rumah kita sendiri. Kalau di perkebunan ya saya rasa itu sangat mudah karena sudah ada pakan ternaknya, tinggal kita buat saja kayak semacam rumah lebahnya, shelter lah, seperti yang saya tampilkan di Engpak tadi kan ya, itu kan ada kayak Hmm. rumah yang warna biru tadi kan ya, ada tulisan Hmm. beware. Nah, Hmm. kita buat rak-nya, bisa dari kayu, bisa dari besi, seperti itu gitu kan ya. Yang jelas nanti di atasnya itu harus ada penutupnya, untuk bisa menghindari mereka terkena paparan dari panas matahari. Oke.
seperti itu. Oke, Pak. Nah, itulah yang paling penting ya untuk melakukan Jadi, budidaya. Jadi lebahnya itu nggak akan datang sendiri, tapi kita siapkan. Harus ada ratu lebahnya di situ, harus ada koloninya, harus ada tempatnya juga. Gitu ya. ya, terima Oke? kasih Pak. Oke, selanjutnya ini kalau ada ya pohon yang bisa menyerap polutan, misalnya mengandung logam berat, ya, PB atau apa, apakah nektar yang dihisap dari pohon tersebut misalnya oleh lebah bisa mengakibatkan madunya sendiri itu terkontaminasi oleh polutan tersebut? Oke, kalau ini cukup menarik. Ya, selama ini bahwa yang diambil dari si lebah tersebut itu adalah polennya, gitu kan ya. Hmm. Yaitu polen yang ada dari bunga-bunganya. Dari bunga-bunga tersebut nantinya diambil polennya, polen tersebut akan ditaruh di sarang lebah dan dari situ nanti dia akan menjadi madu ataupun menjadi sarang lebah ataupun menjadi royal jelly gitu kan ya. Nah, apakah dia mengandung logam timbal atau tidak? Belum bisa bicara banyak, yang jelas di sini harus diteliti lebih lanjut apakah dia bisa mengandung logam timbal atau tidak. Ini cukup menarik untuk bisa diinvestigasi ke depannya. Namun yang bisa saya beritahukan bahwa tanaman yang berbeda itu akan membuat kandungan yang ada di madu itu berbeda, gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita mendapatkan madu yang makanannya itu adalah dari pohon penyerap logam timbal. Nah, bisa jadi ya dia mengandung, tapi sebesar apa kita nggak tahu, gitu ya. Sebesar apa kita nggak tahu sama sekali. Jadi ini perlu untuk diteliti lebih lanjut, apakah dia benar-benar mengandung timbal atau tidak. Itu ya, Bu April ya. Oke, Pak. Nanti mungkin kita bisa ini gali lebih dalam untuk soal Iya, ini. Mungkin nanti kalau misal kita mendapatkan info yang lebih detail lagi terkait ini bisa nanti iya. kami beritahukan lagi. Atau kalau misalkan memang uh, ada sampel-sampel madu yang diperkirakan itu mendapatkan makanan dari logam timbal, ya bisa nanti coba dikirimkan saja ke lab uji gitu ya. Nanti coba diujikan apakah dia mengandung timbal atau tidak. Oke. Oke, yang terakhir mungkin banyak promosi iklan saat ini terkait propolis. Apakah ada perbedaan ya tadi ya khasiat propolis dari yang luar negeri yang mungkin lebih mahal dibandingkan propolis lokal? Ya, saya bisa bilang ada gitu ya. Contohnya tadi yang sudah saya bilang, jadi ada propolis Brazil dan juga propolis yang di-develop oleh Pak Sahlan dari Teknik Kimia UI ya. Jadi bahwa di propolis yang ada di Brazil itu dia tidak bisa bersifat sebagai imunomodulator gitu kan ya, atau istilahnya bisa meningkatkan sistem imun tubuh gitu kan ya. Itu dari propolis Brazil. Sedangkan yang dikerjakan oleh Pak Sahlan ternyata propolis yang dikembangkan itu memiliki sifat imunomodulator atau bisa memodulasi atau meningkatkan sistem imun tubuh seperti itu ya. Apa yang menjadi faktornya? Balik lagi, yang jadi faktornya itu adalah sumber makanannya, gitu kan ya. Jadi bisa dibilang sumber-sumber makanan lebah yang diambil propolisnya ini ternyata mengandung zat yang dia bisa bersifat sebagai imunomodulator, gitu kan ya. Oleh karena itu kita tidak bisa mengeneralisir manfaat-manfaat yang ada dari madu ataupun propolis ataupun produk-produk turunan lebah yang lainnya, karena itu nanti mereka bersifat unik, gitu ya. Tergantung dari ya spesiesnya, tergantung juga dari makanannya, gitu kan ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Mbak Vena bisa men-share tadi gambar yang di-share di ini terkait alat untuk pengambil fenom. Mungkin sambil di-share. Oke, saya sambil ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari peserta Pak Edi. Jadi mungkin nanti bisa ditampung, kita bisa untuk berikan jawabannya di grup WA atau mungkin pada sesi-sesi selanjutnya ya Pak ya, Ya. untuk dijawab bisa terkait misalnya terkait dengan sesi selanjutnya. Ya. Seperti itu. Apakah mau ada
kata penutup ini Pak Kenny terkait Oke. hari ini. Oke, kalau kita melihat dari sejarah dari budidaya lebah ini sendiri, itu sudah ada dari sejak 10.000 tahun yang lalu. Lebah ini bisa dibilang sudah bertahan dari hasil eksploitasi manusia, gitu ya. Jadi sudah terbukti lah bahwa eksploitasi madu yang dari lebah itu ternyata masih ada sampai sekarang, gitu ya. Dan ternyata masih eksis, dan lebah itu sendiri dia masih bertahan, gitu ya. Dan kalau kita lihat sendiri, lebah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai bioindikator alami dari alam. Jadi kalau misalkan ada suatu kerusakan dari lingkungan, gitu kan ya, bisa dibilang lebah ini tidak optimum untuk pertumbuhannya, gitu kan ya. Sehingga keadaan lebah bisa dibilang ini bisa dibilang bahwa kondisi yang ada di bumi kita itu masih baik-baik saja, walaupun ya ada masalah misalkan terkait dengan polusi udara gitu kan ya. Tapi setidaknya ini bisa menunjukkan bahwa ini masihlah baik gitu kan ya. Nah, terkait dengan lebah itu sendiri, kita tahu bahwa produk turunan lebah itu banyak sekali manfaatnya. Ada madu, ada polen, ada royal jelly, ada propolis, dan juga ada racun lebah, dan itu sangat bisa kita manfaatkan ke depannya. Kalau kita melihat dari Indonesia, itu sangatlah luas tanahnya, jadi ini sangatlah potensial untuk bisa dikembangkan peternakan atau budidaya lebah, baik itu yang ada di perkebunan gitu kan ya, ataupun yang berada di perumahan-perumahan dengan teknik urban bee farming. Nah, jadi jangan patah semangat, ke depannya kita akan bisa menggali lebih lanjut mengenai bagaimana caranya untuk budidaya lebah dari para pakar-pakar yang sudah sangat terkenal di bidangnya gitu kan ya. Tidak hanya itu, di sini juga kita akan mencoba untuk bisa mengetahui tentang bagaimana caranya mengolah sampah menjadi lebih potensial, sehingga nanti diharapkan selepas dari serial workshop kali ini, bisa adanya para budidaya lebah yang baru, ataupun untuk pemanfaatan sampah yang baru gitu kan ya. Tidak hanya di satu tempat, tetapi bisa lebih masif di seluruh yang ada di Indonesia. Setidaknya dari para peserta di sini, saya lihat pesertanya itu sangat beragam gitu ya. Dan setidaknya bisa mewakili dari Indonesia seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ya nanti bisa saya coba share jawabannya via WhatsApp group gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kenny. Ini yang saya share adalah contoh yang untuk Venom tadi Pak. Silakan. Ya, ini merupakan salah satu alat untuk koleksi Venom. Jadi itu ada papan gitu ya, kayak semacam figura, tapi di dalamnya itu ada kaca. Kemudian di luarnya itu ada semacam kawat-kawat, dan ada juga di situ ada controller. Nah, controller itu nantinya akan mengkontrol arus listrik yang akan mengalir, dan arus listrik tersebut setidaknya kita set agar si lebah tersebut tidak mati, gitu kan ya. Kalau pingsan nggak masalah, asal tidak mati. Seperti itu. Ya, ini pernah kita pakai juga untuk riset untuk mengambil racun. Waktu itu kita ambil racunnya dari Apis dorsata, dan cukup banyak racun yang bisa dihasilkan dari penggunaan alat ini, gitu kan ya. Itu saja yang kita lakukan hanya dari satu koloni saja, artinya dari satu kotak, gitu kan ya. Kalau misalkan biasanya kalau peternak lebah itu kan banyak sekali koloninya, ya, jadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Oke, sekian terima dari kasih saya. banyak Pak Kenny. Ya, ini sepertinya sangat menarik ya semua topik-topiknya. Oke. Harapannya nanti Bapak Ibu semua semakin semangat untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya yang masih berlanjut sampai beberapa pekan ke depan ya. Saya sebagai moderator merasa sangat senang ya atas antusiasme Bapak Ibu sekalian, dan ini pemaparan materi dari Pak Kenny juga sangat menarik yang membuka ke sesi-sesi selanjutnya nanti agar lebih dalam lagi.
Seperti itu. Karena sudah banyak tadi disampaikan terkait materi, saya tidak perlu meresume apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kenny. Saya tutup sesi pemaparan materi sesi 1 ini. Terima kasih atas segala antusiasme, kemudian aktifnya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke MC untuk menutup acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kenny dan Ibu April. Kembali lagi ke saya, sebelum kita tutup sesi ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengisi pretest di link yang sudah disebutkan di chat. Kemudian ini linknya untuk presensi dan pretest. Sesi kedua akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto dulu kali ya. Mohon peserta menyalakan videonya agar kita bisa berfoto. Untuk materi nanti akan kami share melalui email. Oke. Grup WhatsApp juga bisa ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Di sini ada beberapa screen kayaknya. Iya, ada beberapa screen. Oke, 1, 2, 3. Nanti fotonya akan di-share oleh panitia di grup WA. Mungkin. Ya. Mungkin sudah untuk sesi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu di sesi kedua. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Linknya sama nggak untuk sesi kedua ini? Ikut-ikutan dulu.